Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Agus Faisal dari UPTD BLK Kota Probolinggo sebagai calon instruktur elektronika. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Ya, kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan tetap terhindar dari wabah virus corona. Amin. Bagaimana, suara saya terdengar jelas atau tidak? Kalau misalkan tidak terdengar jelas, tolong volumenya dinaikkan, dan kalau cahaya sedikit redup, naikkan kontrasnya ya, biar nanti penjelasan kita lebih enak. Baik, untuk itu kita lanjut. Peraturannya, kalian jangan tidur waktu nonton video ini, walaupun sedikit membosankan, tetap usahakan mata kalian melek ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Halo, ini masih ngajar di kelas. Jangan diganggu dulu. Kok lu bentak gue? Siapa yang bentak? Kan cuma bilang ini ngajar. Ya udah ya, tak tutup ya. Ya udah tutup aja. Teman-teman, tadi itu adalah contoh. Hanya contoh. Sebenarnya saya dan dia itu baik-baik saja ya. Nah, begini teman-teman. Pernah nggak kalian berpikir ketika kita, bagaimana sih dia tahu bahwa yang menelpon itu adalah saya, dan saya tahu bahwa yang menelpon adalah dia? Nah, itu jawabannya dari kartu SIM card. Oleh karena itu kita sekarang akan membahas tentang SIM card. Itu roadmap, kalian bisa lihat di samping seperti itu. Tujuannya kalian dapat mengetahui bagian-bagian dari SIM card sesuai dengan standar yang berlaku ya. Oke, kita lanjut ke dalam isi videonya. Baik, kita bahas proses yang tadi. Bagaimana sih sebuah provider itu mengetahui bahwa oh ini Telkomsel, oh ini Indosat, oh ini XL. Seperti apa sih prosesnya? Seperti ini teman-teman. Ketika kalian memasukkan SIM card ke dalam HP, maka SIM card tersebut akan mengirimkan kode unik. Nah, kode unik ini tersimpan di dalam SIM card dan tidak bisa dikeluarkan sembarangan. Si provider akan melihat di database-nya, di daftarnya, apakah kode unik ini termasuk ada di dalam listnya. Jika ada, maka langkah selanjutnya provider akan mengirimkan lagi kode unik yang sudah dienkripsi. Dia dikirimkan balik kepada SIM card. Oleh SIM card, kode unik ini akan diolah lagi menjadi sebuah kode unik yang kedua. Kode unik kedua ini yang nantinya akan dikirimkan ke provider. Setelah provider menerima kode unik yang kedua ini teman-teman, maka provider dan SIM card sudah menyepakati sebuah kode inskripsi dan deskripsi dari pesan tersebut. Artinya SIM card yang kita pakai sudah bisa menggunakan fasilitas dari provider tadi. Oleh karena itu, ketika kita baru memasukkan SIM card, biasanya kan masih loading lama. Nah, pada waktu itu sebenarnya dia itu melakukan proses tadi, identifikasi. Jadi si tower itu mengidentifikasi kartu ini milik siapa, seperti itu teman-teman. SIM card sendiri kalau kita belah, sebenarnya itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama isolator, yang kedua chip CPU, dan yang ketiga adalah plat konektor. Antara chip CPU dan plat konektor dihubungkan oleh benang-benang emas. Plat konektor ini dibagi menjadi 6 bagian. Kalau kalian perhatikan, misal kalian beli kartu ya di pasaran, kalian lihat plat konektornya yang berwarna kuning. Di situ akan kalian lihat ada garis-garis pemisahnya. Di situ kalian biasanya kalau di Indonesia itu ada 6 bagian. Area yang terbesar adalah plat untuk ground. Jadi kalau kalian lihat di plat konektor tersebut, area yang paling luas adalah ground. Di bawah ground, di seberang ground atau di bawahnya itu adalah plat VCC. Lalu di samping plat VCC ada plat clock. Di sampingnya lagi ada plat reset. Lalu di seberang plat reset ada plat data. Di sebelah plat data ada plat not connect.
lalu di sebelahnya lagi kembali lagi ke ground karena ada 6. Ya, bentuknya seperti bisa kalian lihat di samping seperti itu. Simple ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari ground. Acuan kita adalah mencari ground, yaitu SIM card dengan luas yang paling besar. Plat, maksud saya plat konektor dengan area yang paling lebar adalah plat ground. Lalu kita urutkan lagi seperti tadi teman-teman. Yang di sebelahnya, di bawahnya, di seberang ground adalah apa? VCC. Ya, benar. Di seberang ground adalah VCC. Lalu di samping VCC adalah, nah, pintar sekali. Di samping VCC adalah clock. Lalu di samping clock adalah reset. Lalu di seberang reset adalah data. Di sebelah data adalah not connect. Lalu di sebelahnya not connect adalah ground lagi. Jadi seperti itu saja teman-teman. Plat VCC dan plat ground itu tugasnya adalah menyuplai daya kepada CPU yang tertanam di dalam SIM card tersebut. Dari situ SIM card tersebut, CPU yang ada di SIM card tersebut mendapatkan sumber daya. Karena nggak mungkin ya teman-teman, yang namanya perangkat elektronik akan bekerja tanpa adanya listrik. Lalu kita lanjut, plat data itu sebenarnya apa? Plat data ini akan terhubung ke IC CPU. IC CPU, maka dia akan saling bertukar data dengan IC CPU. Perlu kita ketahui di sini ya teman-teman ya, tidak bisa IC CPU itu mengambil data dari SIM card sembarangan. Jadi intinya IC dari CPU, kalau dia menginginkan informasi, maka dia ibaratnya harus izin dulu kepada CPU yang ada di SIM card. Oleh karena itu ada komunikasi, yaitu di lewat jalur plat data ini, antara komunikasi yang terjadi antara CPU dan SIM card tadi. Jadi di sanalah terjadi pertukaran informasi. Sedangkan untuk VCC, dia karena sumber daya pasti nyambungnya ke IC ground. Nyambungnya ke IC power ya. Maaf, salah ngomong ya teman-teman ya. Jadi dia itu seperti itu ya. Gampang kan? Baik, kita review lagi materinya. Simple saja, 3 bagian utama dari SIM card. Yang pertama adalah apa ya tadi? Yang paling lebar terbuat dari PVC. Nah, benar, isolator. Lalu yang kedua, yang bagiannya kecil yang tertanam di dalam isolator tadi apa? Benar, CPU. Dan yang ketiga, bagian yang kita bisa lihat berwarna kuning, ada garis-garisnya. Biasanya kalau kita lihat di SIM card, apa namanya? Benar sekali, plat konektor. Seperti itu, simple ya teman-teman ya. Oke, kita review tentang plat konektornya. Di plat konektor ada 6 bagian. Nah, kita akan gampang kan? 6 bagian tadi, area yang terluas dari plat konektor setelah dibagi, area terluasnya adalah plat untuk apa teman-teman? Ground. Ya, pintar sekali. Gampang kan teman-teman? Di seberang ground ada plat VCC. Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Lalu di samping VCC ada plat clock. Lalu di sampingnya lagi ada plat reset. Lalu di sebelah reset ada data. Lalu di samping data ada NC atau not connect. Seperti itu teman-teman. Ada yang dibingungkan? Saya rasa pelajaran ini sangat sederhana ya teman-teman, gampang sekali. Untuk mematangkan konsep kalian, coba kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Waktunya 3 menit ya teman-teman ya. Dari sekarang kalian bisa kerjakan di lembaran, kalian salin soalnya, kalian atau langsung jawabannya saja, tulis jawabannya di kertas kosong. Soalnya kalian lihat di sini, waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan.
Gimana, waktunya sudah habis, 3 menit sudah berlalu. Gampang kan teman-teman? Nah, kita bahas dikit lagi tentang yang tadi ya. Kita bahas soal evaluasinya. Tadi kan cuma ada 3 ya teman-teman ya. Kalian cuma diminta untuk menyebutkan bagian dari plat konektornya. Ya, nomor 1 apa jawabannya? A, benar sekali. Nomor 2 B, benar sekali. Nomor 3 C. Ya, saya rasa kalian sudah cukup paham tentang materi ini. Jadi untuk penugasan mungkin kedepannya kalian saya tugaskan untuk membuat artikel tentang berapa sih tegangan yang dibutuhkan oleh tiap plat konektor tadi. Nah, nanti artikel ini akan membantu kalian ke materi selanjutnya ya, yaitu pengenalan tentang pin konektor SIM card. Seperti itu teman-teman. Baik, kelas saya akhiri, video ini saya akhiri juga. Terima kasih sudah menonton, gak tidur seperti permintaan saya tadi. Saya tutup kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.